Apa kabar anak-anakku sekalian? Salam sehat selalu. Hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi bidang bimbingan pribadi dan sosial. Materi kita hari ini tentang hikmah di balik pandemi. Adapun tujuan layanan sudah Ibu jelaskan lebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan materi. Anak-anakku silahkan melihat pada layar materi hikmah di balik pandemi COVID-19. Nah, silahkan anak-anakku memperhatikan bahwa wabah virus corona telah merubah dunia secara mendadak. Itu bukan hal yang baru lagi, tetapi semua anak-anakku sudah paham betul betapa virus ini telah mengubah dunia dan beberapa berdampak lahirnya efek negatif dan juga efek positif. Salah satunya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya. Kebijakan social distancing, physical distancing dan lain sebagainya, dan juga PSBB. Berikutnya, negara-negara maju dan terkenal bersih di Eropa dan Amerika pun tidak luput dari virus ini. Bahkan menurut data, per 24 April pukul Amerika menjadi epicentrum wabah ini karena korban yang sangat banyak dan jumlah positif mencapai sekian ratusan ribu kasus. Berikutnya, kebijakan strategis telah diambil oleh pemerintah, yaitu tidak terkecuali Indonesia ya, penyebaran virus ini. Kebijakan yang diambil adalah menerapkan PSBB, menetapkan work from home, belajar di rumah, dan lain sebagainya. Hal-hal di atas merupakan dampak-dampak yang muncul karena adanya wabah virus corona ini. Namun, di balik itu semua ternyata ada dampak-dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya virus COVID-19 bagi manusia, bumi, dan alam semesta. Beberapa dampak positif atau hikmah yang muncul antara lain, lahirnya kembali kesadaran akan pentingnya peran pendidikan di keluarga, bahwa peran orang tua dalam mendidik anak adalah kewajiban yang utama dan pertama. Kedekatan dan keakraban keluarga bahkan semakin erat. Dalam kondisi biasa, anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tua karena kesibukan orang tua di luar rumah untuk mencari penghasilan berusaha, namun dengan work from home, orang tua dapat menemani anak-anak tercinta bersama di rumah dalam waktu yang cukup lama. Lalu kemudian kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan, menerapkan pola hidup bersih, dan lain sebagainya. Adanya kesadaran dari masyarakat bahwa mendidik anak ternyata berat. Ya, kebanyakan orang tua sudah memahami betapa berat mendidik anak dari rumah. Banyak orang tua selama home learning merasa kesulitan mendampingi anak-anak belajar. Mereka ingin segera kondisi normal sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah dan belajar di sekolah. Tetapi walaupun demikian, sampai saat ini kalian masih tetap belajar di rumah, tetapi tidak menyurutkan niat kalian untuk tetap semangat belajar ya. Guru-guru menjadi akrab dengan teknologi untuk pembelajaran ya, pastinya guru-guru kalian yang tidak tahu soal teknologi, mau tidak mau harus bisa paling tidak beberapa aplikasi agar kalian bisa tetap belajar dari rumah. Nah, polusi udara di kota-kota besar dunia pun juga menurun karena wabah corona ini, dan udara lebih sehat dan bersih. Beberapa negara di dunia dilaporkan bahwa kualitas udara dengan kebijakan work from home yang membatasi aktivitas manusia mulai baik ya. Berikutnya, bumi semakin menjadi lebih baik karena getaran bumi semakin berkurang.
Dikutip Detiknet dari CBS, Preset yang memantau pergerakan bumi menyebut bahwa disetopnya sistem transportasi, bisnis, dan kegiatan manusia lain berkorelasi dengan getaran bumi lebih rendah dari biasanya. Jadi ini salah satu efek positifnya ya nak. Lalu satu hal yang baik dari adanya musibah corona adalah munculnya solidaritas sosial yang timbul di kalangan masyarakat. Kesadaran berbagi kepada yang membutuhkan muncul di berbagai komunitas dan masyarakat. Begitupun juga mudah-mudahan di dalam diri kalian juga muncul semangat untuk berbagi dengan masyarakat. Walau tak punya apa-apa, kalian berdoa di rumah itu sudah lebih dari cukup, dan menyisihkan uang jajan jika ada untuk membantu mereka yang susah semampu yang kita bisa berikan. Namun yang paling penting di sini adalah hikmah yang bisa kita ambil namun tidak menyurutkan niat kalian untuk tetap belajar ya. Ada pesan yang menarik dari peristiwa ini, walaupun fisik berjauhan namun hati dan perhatian selalu dekat. Kesadaran membantu para petugas kesehatan yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat, ya utamanya tenaga medis ya, tenaga medis bekerja keras untuk agar wabah ini bisa segera berakhir. Demikianlah beberapa hikmah yang mungkin kalian bisa ambil dengan adanya wabah virus ini. Banyak kejadian yang menyedihkan, namun tidak sedikit juga yang memberikan kabar kegembiraan dan kebaikan bagi kehidupan manusia pada masa mendatang. Yang utama bagi kita semua sekarang adalah tetap berpikir positif, menjaga kesehatan, menggunakan masker jika keluar, kemanapun kalian pergi nak, dan itu penting-penting amat ya, dan harus menggunakan masker. Jaga jarak dan lebih baik di rumah. Kalau tidak penting amat, lebih baik di rumah, serta peduli dengan masyarakat yang membutuhkan. Nah, setelah kalian menyimak materi tentang hikmah di balik pandemi, ada tugas yang ingin memberikan adalah tugas evaluasi diri. Silahkan kalian kerja sekarang, dan tugas ini seperti biasa tulis di buku catatan BK, lalu kemudian kalian foto dan silahkan kumpulkan ke Google Classroom. Baik, silahkan kita kembali ke sesi tanya jawab. Jika ada yang tidak kalian mengerti, silahkan ditanyakan dalam grup WA. Terima kasih.